Video ini merupakan part ke-11 dari alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu. Bagi kamu yang baru mampir, Mimin sarankan untuk nonton dulu part-part sebelumnya. Mimin juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Oke, lanjut. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Sunghon yang memasuki trail lantai 8. Di sana, ia harus dihadapkan dengan lautan skeleton. Apa taktik mereka adalah mengalahkan musuh lewat jumlah? Wah, baiklah. Mari kita mulai. Sunghon pun terjun ke bawah dan menyerang skeleton itu satu persatu. Sunghon menghabisi skeleton itu dengan mudah menggunakan skill-skill yang dimilikinya. Sunghon berkata, gelombang dalamnya saja tidak bisa menembus pertahananku. Para skeleton ini terlalu lemah. Sistem mengatakan tingkat penguasaan meningkat 0,08% dan terus seperti itu. Sunghon mulai bosan karena skeleton yang dihadapinya sangat lemah. Sunghon menghabisi skeleton itu satu persatu walaupun jumlahnya sangat banyak. Sunghon berkata, sebaiknya aku lupakan dulu soal peningkatan penguasaanku dalam trial ini. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah suara yang bergema. Siapa di sana? Bajingan mana yang berani mendatangkan malapetaka di tanah suci milikku ini? Sunghon terkejut. Apa? Suaranya datang dari sebelah sana. Lalu Sunghon menggunakan skillnya yang bernama Absurd the Dead. Skill itu dapat membangkitkan kembali jiwa-jiwa para skeleton yang telah dikalahkannya. Sistem mengatakan Anda telah mengkonsumsi dan menyerap skeleton. Jumlah jiwa yang dimiliki sekarang 1 dari 30. Sunghon telah membangkitkan sekitar 29 jiwa skeleton. Sunghon berkata, aku tidak menyangka prajurit skeleton itu ternyata sangat berguna. Nah, sekarang lebih baik aku tinggalkan area ini dan mencari bosnya. Lalu, Sunghon dengan cepat menggunakan skillnya untuk mencari di mana asal suara tersebut dan dia berasumsi bahwa itu adalah suara dari bos di trial ini. Sunghon mengaktifkan skill Wind's Grace di mana seluruh gerakannya meningkat 60%. Tingkat penguasaan skill saat ini 6 dari 7. Akibat efek eksklusif Fastboot, kecepatannya meningkat untuk sesaat. Sunghon pun meloncat dan melewati area-area yang dipenuhi dengan prajurit skeleton. Dari jauh, dia melihat seseorang yang ternyata dia adalah bos dari lantai ini. Sunghon dengan percaya diri berkata, ketemu kau. Bos lantai itu adalah Lich. Lich merespon dengan nada mengejek, berani sekali manusia rendahan datang ke daratan suci milikku. Kau akan membayar perbuatanmu itu. Tiba-tiba, Lich memanggil seorang guardian, monster yang dipanggil dari dimensi lain. Sunghon berpikir levelnya tampaknya setara dengan Sand Golem. Lich dengan tawa mengejek berkata, apa kini kau sudah paham dataran siapa yang kau injak? Sunghon menjawab dengan santai, bodoh amat. Bisakah kau memanggil monster yang lebih kuat lagi? Mendengar itu, Lich terkejut dan bertanya-tanya. Lalu, Sunghon menambahkan, kalau cuma begitu saja, aku akan merasa kecewa. Sang bos Undead yang terkejut berkata lagi, dasar manusia gila. Para guardian ini sudah cukup untuk merobek-robek mulut sombongmu itu. Pada saat yang sama, para guardian menyerang Sunghon. Namun, Sunghon menggunakan salah satu skillnya dan dalam sekali serang, para guardian mati seketika. Melihat kekuatan Sunghon, bos lantai tersebut terjungkal dan ketakutan. Sistem mengumumkan bahwa tingkat penguasaan Sunghon meningkat 1,2%. Melihat ini, Sunghon merasa senang karena tingkat penguasaannya meningkat. Lich yang melihat itu berkata, kau ini monster yang berasal dari mana? Yang dilihat oleh Lich adalah sosok monster yang sangat mengerikan di hadapannya. Bukan Lich yang menjadi monster bagi penantang, melainkan Sunghon yang menjadi monster di hadapannya. Sunghon kemudian memutuskan untuk mengakhiri lantai 8 dan berkata, mari kita akhiri. Namun, sebelum itu, dia terpikirkan oleh sebuah ide. Kalau dipikir-pikir, Lich ini bisa memanggil monster sesuka hatinya
berarti dia bisa menjadi budak penghasil penguasaan. Ide yang bagus, kata Sung Hon dalam hati. Alih-alih membunuh Lich, Sung Hon memberikan buku mantra pada Lich untuk memanggil lagi monster guardian lainnya. Dia bertanya pada Lich, bisakah kau memanggil guardian lainnya? Lich menjawab, kenapa kau bertanya begitu? Jika kau tidak bisa, mari kita akhiri saja, kata Sung Hon sambil mendekati Lich. Namun dengan nada gemetar, Lich menjawab, bisa, jangan mendekatiku. Sung Hon bertanya lagi, kapan Lich bisa memanggil monster guardian itu? Lich menjawab bahwa dia bisa memanggil yang baru beberapa menit setelah dia mati. Sung Hon kemudian berkata, berarti sekarang ini kau bisa memanggil guardian kan? Lich menjawab dengan ragu-ragu. Lalu Sung Hon meminta dia untuk melakukannya. Sebelum melakukannya, Lich bertanya, kenapa mereka tak mampu mengalahkan Sung Hon? Mendengar itu, Sung Hon mulai merasa lelah dan berkata bahwa dia mungkin harus mengakhirinya sekarang. Namun, Lich mulai ketakutan dan setuju untuk memanggil guardian lagi. Dan dalam seketika, para guardian tersebut mati lagi di hadapan Sung Hon dengan mudahnya. Melihat itu, Lich berkata bahwa itu sudah cukup. Namun, Sung Hon menjawab bahwa itu baru permulaan dan meminta Lich untuk memanggil semua skeleton yang belum mati dan mengerahkan semua kekuatannya pada guardian itu. Lich tidak punya pilihan lain selain memanggil seluruh guardian terus-menerus sampai Sung Hon merasa puas. Dia merengek dan bertanya, berapa lama dia harus terus melakukan ini? Sementara itu, Sung Hon sambil membantai seluruh guardian berkata, sampai aku bilang berhenti. Dengan mudahnya, Sung Hon membantai seluruh monster hingga profesi dari Unique Trait Necromancy-nya mencapai 100%. Sistem mengumumkan bahwa profesi Unique Trait Necromancy telah bertambah 1 tingkat. Mendengar itu, Sung Hon merasa senang dan berpikir, nekromansiku menjadi rank C sekarang. Ini sangat bagus. Namun, tengkorak itu mengejek, dasar monster bajingan, para demon gemetar melihatmu, akan kukutuk kau setelah kematianku. Ternyata tengkorak itu tampaknya sudah kehabisan mana. Sung Hon berpikir dia akan mati tak lama lagi. Padahal aku berharap bisa menggunakan dia lebih lama lagi, tapi sayang sekali. Sung Hon lalu mengangkat pedangnya dan langsung menebas leher tengkorak itu. Setelah berhasil mengalahkan bos di lantai ini, Sung Hon mendapatkan pencapaian baru yang diberi nama A Human Was Beyond a Demon. Sistem juga menginformasikan bahwa Sung Hon telah berhasil menyerap jiwa Lich, yang mengakibatkan peningkatan agility sebesar 1 poin dan peningkatan provensi sebesar 17,4%. Sistem mengumumkan, selamat, Anda berhasil menyelesaikan lantai 8 dari Tower of Trials. Sebagai hadiah penyelesaian, semua stat akan bertambah 2 poin. Sebagai hadiah penyelesaian, 30.000 poin dan 700 plus 300 SP telah diberikan. Silakan beralih ke ruang tunggu. Tak lama kemudian, Sung Hon memasuki ruang tunggu lantai 9. Sistem mengumumkan bahwa para moderator akan dapat mengamati trial dan pembatasan pada question voucher telah diangkat. Sung Hon dapat membeli skill rank C dari skill shop. Sung Hon kemudian mencoba unit trait baru yang telah dia buka. Ternyata ada satu tambahan efek baru lagi, yaitu nomor 5 yang mengatakan bahwa saat menyerap skill dari yang telah mati, profesiensi dari skill yang berlaku dapat diwariskan. Melihat itu, Sung Hon berkata, bisa menyerap skill saja sudah seperti cheat. Tapi ini malah ditambah lagi bisa mewarisi profesiensi dari skill. Lalu kemungkinan skill dapat terserap telah terungkap. Meskipun trial lantai 8 berakhir dengan cukup biasa, tak ada jaminan trial selanjutnya akan berakhir sama. Sung Hon berpikir, aku harus mempersiapkan diri untuk memasuki lantai 9. Aku bisa menggunakan pedang ini sedikit lagi, tapi masalahnya terletak pada skill pertahananku. Sung Hon kemudian membuka Hunter Skill dan menemukan bahwa saat menggunakan dagger, daya potong akan meningkat 2,5 kali dan pengetahuan mengenai teknik penggunaan dagger akan meningkat. Karena tidak ada sword skill yang bisa digunakan di soft skill, Sung Hon memutuskan untuk membuat sendiri.
Dia kemudian membuka basic swordsmanship dengan mengurangi sekitar 25.000 poin. Di sini dijelaskan dasar-dasar kemampuan pedang dan bentuknya yang mencakup semua pengetahuan dasar tentang penggunaan pedang. Pemahaman dasar tentang swordsmanship akan meningkat dan daya potong pedang yang digunakan akan meningkat hingga 1,5 kali lipat. Namun, peningkatan daya potong ini tidak dapat digabungkan dengan kemampuan weapon skill lainnya. Dia berkata dalam hatinya, semua kemampuan pedangku telah meningkat. Dengan menggunakan kemampuan synthesization, aku harus memprediksi kombinasi yang paling kompatibel antara skill-skill yang aku miliki. Dan skill-skill yang paling kompatibel adalah basic swordsmanship. Apakah ini akan menghasilkan kemampuan baru yang berguna bagiku? Tanpa ragu, Sung Hon memilih untuk menggabungkan dua skill yaitu Dagger Skill dan Swordsmanship. Lalu muncullah sebuah skill baru yang bernama Diamond Slayer rank C-. Melihat hal ini, dia terkejut. Diamond Slayer ini adalah kemampuan khusus milik Hunter yang dirancang untuk memotong demon. Efek dasarnya yaitu semua pengetahuan swordsmanship dasar akan meningkat. Dan daya potong dari senjata berbilah yang digunakan akan meningkat hingga 3 kali lipat. Namun efek ini tidak dapat digabungkan dengan efek skill lainnya. Sung Hon merasa seperti mendapatkan jackpot karena semua kemampuan yang dia inginkan ada dalam Diamond Slayer. Dia berkata, kecepatan seranganku meningkat saat lawanku bukan manusia. Sepertinya kemampuan ini diciptakan untuk memburu monster. Ini adalah kemampuan yang sangat bagus. Baiklah, mari kita lakukan hal yang sama pada skill lainnya. Han Sung Hon mencoba menggabungkan beberapa skillnya. Dia mencoba untuk melakukan kombinasi antara skill Fast Recovery rank D dan Resistance to the Laws of Nature. Hasil dari kombinasi tersebut menghasilkan skill baru yang bernama Iron Blooded Regeneration rank C. Tidak berhenti di situ, dia juga melakukan percobaan dengan menggabungkan skill Iron Blooded Regeneration yang baru saja diperoleh dengan skill Pain Resistance. Dari proses tersebut, muncul skill baru lainnya yang bernama Ascent Blood rank B-. Dia sangat terkejut dengan hasilnya. Sistem menjelaskan, skill Ascent Blood rank B- yaitu sebuah trait transcendent yang dikembangkan oleh seorang mutant vampir. Skill ini membuat regenerasi pengguna meningkat secara proporsional berdasarkan kegigihan pengguna. Regenerasi meningkat 3 kali lipat saat menerima kerusakan fisik hingga 40% dan rasa sakit dihilangkan tergantung pada kerusakan yang terjadi. Mendengar hal ini, dia sangat terkejut dan berkata dalam hati, regenerasi instan meningkat 3 kali saja sudah hebat, tapi malah ditambah menjadi dihilangkan rasa sakit juga. Wah, ini sangat jackpot. Setelah itu, dia mulai berkata, ruang tunggu punya efek regenerasi, jadi aku tidak bisa menguji ini dengan benar karena sekarang ini 100 poin itu tak terlalu berat. Kemudian, Sung Hon membeli efek regenerasi ruang tunggu yang telah dihapuskan dengan 50 poin. Rasa lelah akan menumpuk dan Anda tidak akan pulih dari kerusakan fisik. Setelah mendengar sistem, Sung Hon pun berkata, aku sudah menyerap semua jiwanya, jadi tidak ada peluang perlindungan aktif. Dia mencoba menebas tangannya untuk mencoba efek dari skill baru, yaitu regenerasi instan. Saat dia menebas tangannya hingga putus, regenerasi instan langsung memulihkan tangannya seperti sedia kala. Dengan cepat, regenerasi tersebut memulihkan seluruh tubuhnya. Sung Hon merasa terkesan dengan kemampuannya sendiri. Sungguh luar biasa, meski aku tidak berada di ruang tunggu, aku merasa seolah-olah mendapatkan kemampuan pemulihan tubuh. Aku memiliki kemampuan regenerasi yang hebat dan juga tameng jiwa. Sejujurnya, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, tapi aku harus memaksimalkan penggunaan ini. Jadi, ini adalah hal yang sangat keren. Aku mulai menyukainya. Tidak lama setelah itu, Sung Hon membuka saluran komunikasi. Namun, tidak ada hal yang penting yang perlu diperhatikan di saluran tersebut. Setelah cukup lama berada di ruang tunggu, dia memutuskan untuk memulai lantai 9. Sistem memberitahu, Anda telah memasuki lantai ke-9 dari Tower of Trials dengan tingkat kesulitan hard. Tema dalam serial ini adalah bertarung. Waktu tersisa 1 hari.
Syarat penyelesaian trial adalah membunuh semua monster yang ada di arena dalam batas waktu yang ada. Syarat kegagalan trial adalah kematian penantang atau kehabisan waktu. Hadiah penyelesaian yaitu skill Abyss Instant rank C-. Penalti kegagalan yaitu kematian. Namun ketika dia hendak masuk, sistem tiba-tiba mengalami error. Sistem memberitahu bahwa saat ini trial yang dilakukan oleh penantang Han Sung-hon di lantai ke-9 tidak aman karena penantang dari dunia murim telah menyerbu lantai. Tujuan trial penantang dari dunia murim telah direnggut. Sung-hon melihat bahwa semua monster yang ada di trial itu telah mati. Lalu ada sesosok pria tua berbaju putih berdiri di atas tumpukan mayat monster. Pria tua tersebut berkata, "Sudah datang rupanya." Pria tua tersebut adalah komandan dari persekutuan murim yang bernama Baek Sun-hak. Kemudian, sistem mengumumkan bahwa tujuan trial telah diubah. Tolong bunuh Baek Sun-hak, penantang dari dunia murim. Baek Sun-hak bertanya, "Siapa namamu?" Sung-hon menjawab, "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan namaku?" Baek Sun-hak berkata lagi, "Aku sudah mengungkapkan jabatan serta namaku, tetapi kau tidak mengungkapkan siapa namamu. Kau menyerbu lantaiku tidak dengan niat yang baik, jadi apa gunanya saling memberitahu nama?" kata Sung-hon dengan serius. Mendengar hal tersebut, Baek Sun-hak berkata, "Itu adalah adab sesama pendekar pedang. Tampaknya kau ini berpikiran sempit." Sung-hon hanya terdiam. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku jadi tidak bisa berkata-kata, kenapa semua penantang dunia lain orangnya aneh-aneh?" Kemudian si kakek itu berkata lagi, "Sudahlah, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika engkau tidak ingin bersopan santun." Lalu dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang Han Sung-hon. Sung-hon mencoba untuk menepis setiap serangan si pria tua tersebut menggunakan skill-skill yang telah dia miliki di sini. Sung-hon terus bertahan dari serangan pria tua itu hingga akhirnya pria tua tersebut berkata, "Rupanya ada orang sekuat dirimu di dimensi ini, tapi aku minta maaf karena sudah merendahkanmu." Mendengar perkataan pria tua itu, Sung-hon tidak bisa menahan kemarahannya lagi dan ia berteriak, "Hentikan akting muliamu itu. Kau datang kemari untuk membunuhku dan mencuri hadiahku, bukan? Jadi, kenapa kau berpura-pura sopan?" Dengan tatapan tajam, Sung-hon melanjutkan, "Sangat menjijikan." Mendengar itu, si pria tua berkata, "Karena kau berasal dari dunia lain, tampaknya kita tidak memiliki pandangan yang sama. Oleh karena itu, aku akan serius melawanmu." Kemudian, tampak si pria tua tersebut mengangkat pedangnya dan memperlihatkan sebuah skill sambil berkata, "Selamat tinggal pendekar pedang yang tak dikenal." Tiba-tiba, aura yang sangat mengerikan mulai keluar dari tubuh si pria tua tersebut. Hal ini membuat Sung-hon merasa sangat waspada. Saat itulah, sistem memberi peringatan. Karena unit Red Sword Like, Anda telah dibutakan selama 5 detik. Sung-hon sepertinya terkena efek dari Sword Like milik si pria tua itu yang menyebabkan ia buta selama 5 detik. Nah, itulah tadi alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu part ke-11. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video selanjutnya.